Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat jiwa, tenangkan hatimu sejenak. Biarkan nafasmu kembali menyatu dengan getar nur ilahi yang sejak awal telah menetap dalam dirimu. Dalam dunia yang gaduh, dalam detik yang begitu cepat berlalu, ada satu ruang hening yang tak pernah meninggalkanmu, yakni ruang ruhani, tempat solawat menjadi jembatan antara hati yang rindu dengan cahaya Nabi yang agung. Hari ini, mari kita berjalan pelan-pelan, bukan hanya dengan akal, tetapi dengan ruh yang sadar. Dalam setiap kalimat yang terucap, semoga ada yang mengetuk lembut jiwamu, bukan karena suara yang lantang, tapi karena makna yang menyentuh tempat terdalam dalam dirimu. Ingatlah, bukan karena banyaknya ilmu seseorang bisa dekat dengan Rasulullah, tapi karena lembutnya hatinya dalam bersalawat. Jika kata-kata ini menyentuh bagian jiwamu yang selama ini diam, berikanlah tanda di kolom komentar. Tulis, saya mendengar panggilan ini, jika hatimu merespons dengan getaran yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan jika engkau merasa solawat ini penting untuk disebarkan, bagikanlah ke satu orang saja yang jiwanya engkau cintai karena Allah. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, dalam zikir, dalam cahaya, dan dalam ketundukan yang penuh cinta kepada Nabi tercinta. Bab 1. Asal cahaya sebelum penciptaan. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum bumi dibentangkan dan langit ditinggikan, sebelum ada malaikat yang bertasbih atau ruh yang ditiupkan, hanya ada Dia, Allah yang Maha Esa, dan satu cahaya yang Dia ciptakan sebagai permulaan dari segala rahasia. Cahaya itu bukan sembarang cahaya. Ia bukan bintang, bukan matahari, bukan pelita. Ia adalah cahaya yang memancar dari kasih sayangnya, yang diberi nama oleh para arif, Nur Muhammad. Dalam sunyi yang tak terukur oleh waktu, dan dalam diam yang tak bisa diungkap oleh kata, cahaya itu berdiri sendiri, menerima limpahan cinta dari Sang Pencipta sebagai permulaan dari semua wujud. Maka, ketika kita membaca solawat hari ini, sadarilah bahwa kita sedang menyentuh kembali akar mula kejadian kita. Kita sedang mengetuk pintu cahaya pertama yang menjadi asal segala kehidupan. Banyak yang mengenal Nabi Muhammad sebagai manusia sejarah, seorang nabi terakhir, pemimpin umat. Tapi sedikit yang merenungkan bahwa beliau adalah makhluk pertama yang dicipta dalam bentuk nurani. Inilah yang dijelaskan oleh para sufi dan kekasih Allah, bahwa sebelum penciptaan fisik terjadi, sebelum hukum dan syariat turun ke bumi, telah ada ruh Muhammad yang memancar sebagai poros semesta. Maka, ketika engkau menyebut namanya dalam solawat dengan khusyuk dan lembut, engkau sebenarnya sedang mengembalikan ruhmu kepada porosnya, sedang menghubungkan kembali diri yang tercerai dengan pusat cahaya yang tak pernah padam. Disinilah rahasia solawat mulai bekerja, bukan di mulut, tapi di dalam batin, di tempat sunyi tempat ruhmu menangis diam-diam, merindukan asalnya. Solawat bukan hanya bacaan, tapi panggilan. Ia memanggil dari ujung ruhmu yang paling dalam, memanggil untuk pulang. Banyak manusia merasa hampa meski hidup berkecukupan. Mereka mencari makna dalam segala hal, tapi lupa bahwa yang paling dicari sebenarnya adalah sambungan ruh yang telah lama terputus. Dan sungguh, tidak ada jalan yang lebih lembut untuk menyambungkan kembali ruh itu selain melalui solawat. Karena solawat itu sendiri adalah bagian dari nur Nabi yang memancar kepada siapa saja yang mengucapkannya dengan ikhlas. Maka ketika engkau membaca satu solawat, sebetulnya bukan hanya engkau yang sedang berbicara, tapi ruhmu sedang ditarik naik oleh cahaya asalnya. Dalam dunia spiritual, setiap lafaz punya getaran, dan solawat adalah getaran yang paling halus namun paling kuat. Ia bisa menembus lapisan-lapisan gelap dalam jiwa, membersihkan kerak-kerak yang ditimbulkan oleh kelalaian dunia. Ia seperti hujan yang jatuh di hati yang tandus, seperti pelukan bagi ruh yang lelah. Maka, jangan pernah merasa remeh jika engkau hanya bisa membaca solawat dalam diam saat hatimu sesak. Karena bisa jadi, justru disitulah ruhmu sedang membuka pintu-pintu langit dan cahaya Muhammad sedang datang menghampirimu. Tidak dalam bentuk mimpi, tidak dalam rupa, tapi dalam bentuk ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Dalam bentuk hadirnya rasa yang membuatmu tiba-tiba menangis tanpa sebab. Dan tahukah engkau bahwa setiap solawat yang kau ucapkan tidak pernah hilang? Ia naik,
membawa ruhmu bersamanya, menembus lapisan demi lapisan, hingga akhirnya sampai pada cahaya Rasulullah. Di sanalah ruhmu disambut, bukan dengan suara, tapi dengan kasih, bukan dengan kata, tapi dengan cahaya. Maka jangan berhenti bersalawat, sebab setiap ucapan itu adalah jalan kecil menuju pertemuan besar, pertemuan antara ruhmu dan cahaya Muhammad yang telah ada sebelum segala sesuatu menjadi ada. Dan dalam pertemuan itu, kau akan tahu bahwa selama ini yang kau cari bukan dunia, tapi Dia yang menjadi cahaya dunia. Bab 2. Ruh dan cermin solawat. Ruh manusia diciptakan dengan kejernihan yang sempurna. Ia bukan berasal dari tanah, bukan pula dari unsur-unsur alam, tapi dari tiupan langsung Sang Pencipta. Ruh itu awalnya bersih, bening, dan mampu memantulkan cahaya Tuhan tanpa penghalang. Tapi ketika ruh turun ke alam jasad, ke dunia yang penuh hiruk-pikuk dan kesibukan yang tak pernah henti, ia mulai tertutup debu. Debu kesedihan, debu dosa, debu kelalaian. Seperti cermin yang tak lagi memantulkan cahaya, ruh pun kehilangan arah. Dan disinilah peran solawat menjadi sangat penting, karena solawat adalah kain lembut yang membersihkan cermin ruh kita, perlahan namun pasti, hingga ia kembali mampu menangkap cahaya Sang Kekasih, Rasulullah. Solawat itu seperti embun yang turun di pagi buta, menyentuh hati dengan kelembutan yang tidak disadari, tapi menyegarkan. Ia tidak mengguncang seperti petir, tidak menuntut seperti hukum, tapi ia merasuk perlahan, membungkus luka-luka batin dengan keteduhan kasih. Bila engkau bersyalawat bukan hanya dengan lidah, tapi juga dengan perasaan, maka ruhmu akan mulai merasakan perubahan. Tidak besar, tapi nyata. Kau akan merasakan seolah-olah seseorang sedang menyentuh hatimu dari kejauhan, membelai luka yang selama ini tak pernah kau tangisi, dan berkata, "Aku tahu kamu lelah, mari dekat." Itulah saat ruhmu mulai bercermin. Dan yang ia lihat dalam cermin itu bukan wajahmu, tapi pantulan cahaya Nabi. Saat pantulan itu mulai tampak, seluruh hidup berubah. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena hatimu menjadi lebih lapang. Dulu, kau mungkin terburu-buru dalam segala hal, tapi setelah solawat mulai membersihkan jiwamu, kau akan mulai memperlambat langkah. Kau tidak ingin melewatkan setiap momen yang penuh makna. Kau tidak ingin kehilangan satu pun detik yang bisa digunakan untuk menyebut nama Muhammad. Karena setiap kali kau menyebutnya, ruhmu bergetar. Ia tahu ia sedang dipanggil pulang, dan getaran itu semakin kuat setiap hari, hingga akhirnya engkau sadar bahwa solawat bukan lagi amalan. Ia telah menjadi nafas. Bayangkan cermin yang lama tertutup debu, lalu perlahan-lahan mulai jernih kembali. Itulah ruhmu. Dan di balik kejernihan itu, engkau akan melihat satu wajah yang tak pernah tua, tak pernah marah, hanya tersenyum penuh kasih. Wajah Rasulullah dalam bentuk nurani. Para wali mengatakan bahwa solawat yang tulus adalah undangan. Dan bila engkau bersyalawat dengan cinta, maka engkau telah menulis surat ruhani yang sampai kepada beliau. Dan beliau akan menjawab. Bukan dengan suara yang dapat direkam, tapi dengan kehadiran yang dapat dirasa. Seolah-olah seseorang datang dalam doamu, diam dalam dudukmu, dan memelukmu di antara diam dan zikirmu. Maka, jangan heran bila engkau mulai menangis dalam salat. Jangan heran bila hatimu tiba-tiba merindu pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jangan takut bila engkau merasa semakin jauh dari dunia, karena sebenarnya ruhmu sedang semakin dekat dengan nur Nabi. Inilah mukjizat solawat. Ia tidak hanya memperbaiki hidupmu di luar, tapi memperhalus jiwamu dari dalam. Ia bukan obat, tapi cahaya. Dan ruh yang telah diterangi cahaya itu akan menemukan jalannya sendiri tanpa perlu diberitahu. Karena cahaya itu langsung berasal dari kekasih Allah yang telah diberi keistimewaan untuk menyentuh ruh manusia dari jarak yang tak terukur oleh akal. Bab 3. Cahaya sholawat dan waktu yang terhenti. Ada saat-saat dalam hidup di mana waktu seolah berhenti. Detik tidak berjalan, dunia menjadi senyap, dan sekelilingmu terasa membeku. Tapi bukan karena dunia benar-benar diam, melainkan karena ruhmu sedang keluar dari ruang waktu. Dan momen semacam ini seringkali terjadi tanpa kau sadari, saat engkau sedang bersyalawat dalam keadaan sangat hadir, sangat larut dalam cinta.
Inilah saat di mana ruh bersentuhan dengan dimensi yang lebih tinggi. Sebuah ruang tak bernama, tempat di mana tak ada ego, tak ada gelisah, hanya ada rasa bahwa engkau sedang dekat dengan sesuatu yang sangat luhur, sangat suci. Sholawat yang dibaca dengan rasa cinta yang dalam memiliki kekuatan untuk menembus ruang dan waktu. Mengangkat ruh ke hadirat cahaya Nabi. Tanpa perlu tubuh bergerak, tanpa perlu suara keras. Di dalam sholawat yang seperti itu, engkau tak sekadar membaca, tapi mengalami. Kau merasa seakan seluruh dunia berhenti hanya untuk memberi tempat bagi ruhmu yang sedang berjalan menuju cahaya. Dan di titik itu, waktu seakan tak lagi relevan. Kau bisa berada dalam satu detik duniawi, namun merasakan perjalanan ruhani yang berlangsung selama berabad-abad. Inilah rahasia para kekasih Allah, yang bisa berada di pasar tapi hatinya berada di Madinah, yang bisa duduk di kesunyian namun jiwanya sedang sujud di depan makam Rasulullah. Dan yang menghubungkan semua itu bukan kendaraan, bukan mimpi, tapi sholawat. Karena sholawat mengandung getaran ruhani yang mampu menembus batas-batas dunia. Bayangkan jika setiap sholawat yang kau baca adalah cahaya kecil yang naik ke langit, membawa permohonan, membawa cinta, membawa kerinduan. Dan setiap cahaya itu akan diterima oleh malaikat, dikumpulkan dan dipersembahkan kepada Rasulullah. Diriwayatkan bahwa beliau menjawab setiap sholawat dari umatnya, satu persatu. Maka tidak ada satu pun lafaz sholawatmu yang hilang. Semua tersimpan, semua tercatat. Bahkan yang kau baca dalam bisikan, dalam isak tangis yang kau sembunyikan, tetap sampai. Maka jangan menunggu sempurna untuk bersyalawat. Justru dalam keadaan hancur, terluka, penuh rasa bersalah, itulah saat paling jujur bagi ruh untuk mengucap cinta kepada kekasihnya. Ada hikmah mengapa sholawat seringkali membuat hati tiba-tiba bergetar. Karena ia bukan kata-kata biasa, ia adalah doa yang membawa ruh ke tempat asalnya. Ketika ruh mulai kembali ke frekuensi cahaya yang murni, ia akan mulai merasakan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ia tidak muncul dari musik, tidak dari hiburan, tidak dari apapun di luar sana. Ia hanya muncul saat ruh menyentuh cahaya Rasulullah. Dan siapapun yang telah merasakan ini akan tahu bahwa tidak ada tempat lain yang lebih damai dibanding saat itu. Saat ruh bertemu nur dan waktu berhenti, seolah dunia memberi ruang bagi keabadian. Dan pada akhirnya, ketika waktu telah kembali bergerak dan engkau kembali ke kesibukan dunia, akan ada sisa rasa yang tertinggal. Sebuah aroma halus yang mengingatkanmu bahwa tadi engkau baru saja menyentuh surga. Engkau baru saja menengok ke arah yang selama ini selalu kau cari, arah cahaya Nabi. Maka bacalah sholawat itu lagi. Ucapkan pelan-pelan, hadirkan hati, dan izinkan ruhmu berjalan lagi. Karena dalam satu kalimat sholawat yang tulus, tersimpan perjalanan panjang yang tak membutuhkan kaki, hanya membutuhkan cinta yang tak bersyarat. Bab 4. Ketika sholawat menjadi pintu penglihatan ruh. Ada banyak hal yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Kita hidup di dunia yang penuh warna dan bentuk, namun kenyataannya yang paling berharga tidak selalu terlihat. Cinta, rahmat, kehadiran, dan cahaya ruhani, semua itu berada di balik tirai kasat mata. Dan salah satu tirai itu bisa dibuka bukan dengan kekuatan otot, tapi dengan kelembutan hati. Ketika seseorang membaca sholawat dengan keikhlasan yang dalam, maka sebuah pintu kecil terbuka di dalam dirinya. Bukan pintu yang mengarah ke dunia luar, tetapi pintu batin, tempat di mana ruh mulai bisa melihat. Melihat bukan dengan retina, tapi dengan rasa. Melihat bukan dengan cahaya lampu, tapi dengan cahaya kehadiran. Ketika sholawat telah menjadi kebiasaan hati, bukan lagi beban lisan, maka ruh mulai bergetar dalam frekuensi yang berbeda. Dalam diam, kau bisa merasakan seolah ada yang menyapa. Bukan dari luar dirimu, tapi dari dalam. Sebuah kehadiran lembut yang tak menakutkan, justru menghangatkan. Inilah saat ketika ruh mulai melihat bahwa ia tidak sendiri. Bahwa dalam setiap sholawat yang diucapkan, ada resonansi dari langit yang menjawab. Kau mulai menyadari bahwa Rasulullah bukan sekadar figur sejarah, tapi kekasih ruhani yang selalu hadir, yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah dibersihkan oleh cinta.
Maka, semakin kau bersalawat, semakin tajam pula penglihatan ruhmu. Para sufi menyebut penglihatan ruh ini sebagai basirah, mata batin. Ia bukan hal mistis yang hanya dimiliki segelintir orang, tapi sesuatu yang bisa dibuka oleh siapa saja yang memurnikan hatinya dengan zikir dan solawat. Karena cahaya Rasulullah itu tidak pilih kasih. Ia memancar pada siapa saja yang mencintainya. Namun seringkali kita tidak sadar, karena hati kita masih terlalu bising dengan dunia. Terlalu penuh dengan keinginan, kekhawatiran dan ego. Maka solawat datang seperti embun, menenangkan semua kebisingan itu, hingga akhirnya hati menjadi sunyi. Dan di dalam kesunyian itu, ruh mulai bisa mendengar dan melihat, tanpa perlu berkata-kata atau membuka mata. Ada yang berkata bahwa solawat bisa membuka hijab antara kita dan Rasulullah. Tapi yang sebenarnya terjadi bukan hijab di luar, melainkan hijab di dalam. Hijab ego, hijab dunia, hijab nafsu yang menghalangi kita untuk melihat kehadiran beliau dalam hidup kita. Maka saat kau membaca solawat dalam keadaan lemah, dalam keadaan patah, justru saat itu ruhmu paling dekat dengan kebenaran. Karena ia tidak sedang membusungkan dada, tapi sedang bersujud sepenuh rasa. Dan dalam sujud itu, ruh akan melihat bahwa Rasulullah itu dekat, dan bahwa cinta yang kau ucapkan lewat solawat ternyata benar-benar sampai. Dan ketika mata ruh telah terbuka, hidup pun berubah. Kau tidak lagi merasa sendiri, kau tidak lagi merasa kosong, karena setiap detik menjadi peluang untuk menyapa, untuk mencium jejak, untuk menyambung rasa dengan beliau yang telah membawa cahaya kepada dunia. Kau tidak akan lagi membaca sholawat dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, setiap lafaz akan menjadi doa yang panjang, seolah engkau sedang berbicara langsung. Seolah ruhmu sedang berada di hadapan beliau, tersungkur, penuh rindu, dan berkata, "Wahai Rasul, terimalah sholawat dari hamba yang penuh dosa ini. Aku mencintaimu, bukan karena layak, tapi karena aku tahu, tanpamu aku tak akan tahu arah." Bab 5. Mengapa ruh rindu kepada Nabi bahkan sebelum kita sadar? Ada rindu yang tak bisa dijelaskan. Ia muncul tiba-tiba, bukan karena kenangan masa lalu, tapi seolah berasal dari ruang yang lebih tua dari kehidupan ini. Mungkin kau pernah merasakannya, tiba-tiba menangis ketika mendengar nama Rasulullah disebut. Tiba-tiba hatimu tersentuh tanpa sebab ketika mendengar solawat dilantunkan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah ruhmu yang sedang berbicara dalam bahasa yang tidak pernah diajarkan oleh dunia. Bahasa yang berasal dari masa sebelum kelahiran, dari janji awal saat ruh-ruh masih berada di hadapan Tuhan. Di sana, ruhmu telah mengenal Rasulullah sebagai cahaya penuntun, sebagai kekasih yang kelak akan memandumu kembali ke asal. Manusia sering mencari cinta di dunia, tapi lupa bahwa ruh mereka telah jatuh cinta jauh sebelum mereka lahir. Cinta itu tak bersuara, tapi ia menyisakan getaran dalam jiwa. Itulah sebabnya ketika engkau menyebut nama Muhammad dengan penuh rasa, ruhmu bergetar. Ia mengenali sesuatu. Ia merespons dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Karena pada hakikatnya, Rasulullah bukan hanya pembawa risalah bagi tubuh kita, tapi penuntun jalan pulang bagi ruh kita. Dan sholawat adalah panggilan yang membangunkan cinta lama, yang telah lama tertidur di dalam jiwa yang sibuk dengan dunia. Ketika engkau mendekat kepada Allah, engkau akan menemukan bahwa jalan terlembut untuk sampai kepadanya adalah lewat Rasulullah. Bukan karena beliau menjadi penghalang, tapi karena beliau adalah jembatan. Ruh-ruh yang suci tidak langsung melompat ke cahaya. Mereka dituntun oleh tangan kasih seorang Rasul yang mengenal setiap luka, setiap kelelahan, setiap rindu. Maka ketika engkau bersyalawat, engkau sedang memanggil tangan itu, memohon untuk dituntun dalam sunyi kehidupan yang penuh kabut. Dan Rasulullah tidak pernah menolak umatnya yang berseru dengan cinta. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa beliau menangis saat tahu umatnya kelak akan kesulitan, dan beliau berkata, "Umatku, umatku, apakah kau sadar bahwa beliau merindukanmu bahkan sebelum kau mengenal namanya? Bahwa beliau memikirkan umatnya bahkan sebelum umatnya hadir? Inilah cinta yang tidak bisa dibayar dengan amal, tapi hanya bisa dibalas dengan cinta juga."
Dan satu-satunya bentuk cinta yang paling sederhana tapi sangat dalam adalah sholawat. Ketika engkau duduk di sudut kamarmu, tak dikenal siapa-siapa, lalu kau ucapkan sholawat dengan air mata yang jatuh di sajadah, pada saat itulah ruhmu sedang berjumpa dengan beliau dalam dimensi yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu dunia. Saat itulah ruh sedang bersimpuh, sedang memeluk cahaya, sedang mengatakan, "Aku rindu padamu, wahai Nabi yang tak pernah kulihat, tapi kurasa kehadiranmu setiap aku menyebut namamu." Dan ketika engkau mulai menghidupkan sholawat sebagai bagian dari hidupmu, bukan karena wajib, tapi karena cinta, maka seluruh dimensi dalam dirimu mulai berubah. Pikiranmu menjadi tenang, hatimu menjadi lembut, langkahmu menjadi ringan, dan ruhmu menjadi terarah, karena engkau tidak lagi berjalan sendiri. Kau membawa nama yang agung bersamamu, nama yang dirindukan oleh para malaikat, disebut oleh para wali, dan diingat oleh ruh-ruh yang telah kembali ke asal. Nama itu adalah kunci bagi ruh yang lelah dan pelita bagi jiwa yang gelap. Maka jangan lelah bersyalawat, karena di setiap ucapanmu ada ruhmu yang sedang mencari jalan pulang, menuju Rasul yang telah mencintaimu jauh sebelum dunia mengenalmu. Bab 6. Sholawat sebagai nafas ruh yang lelah. Di dunia yang terus bergerak tanpa henti, kita sering lupa bahwa ruh pun bisa lelah. Bukan lelah seperti tubuh yang butuh tidur, tapi lelah karena kehilangan arah. Lelah karena terlalu banyak suara yang tidak berasal dari Tuhan. Lelah karena terlalu lama berjalan di padang kehidupan tanpa mendengar satupun panggilan dari rumah sejati. Dan dalam kelelahan ruh itu, seringkali kita tak menemukan kata untuk berdoa. Kita kehilangan selera untuk membaca, bahkan menangis pun terasa kering. Namun, di saat seperti itu, jika kau ucapkan satu kalimat sholawat dengan lirih, maka seolah ruhmu menemukan nafas kembali. Nafas yang bukan dari paru-paru, tapi dari cinta. Sholawat adalah nafas ruh yang rindu pulang. Ketika mulut mengucapkannya pelan, maka jiwamu sedang bernapas lebih dalam. Sebab setiap lafaznya mengandung kehidupan. Ia menghidupkan kembali ruang-ruang batin yang telah lama tertutup. Ia membangunkan kesadaran yang tertidur oleh rutinitas. Dan lebih dari itu, sholawat menjadi penghubung antara getaran ruh kita yang lemah dengan getaran ruh Nabi yang sempurna. Maka tidak heran jika setelah membaca sholawat, meski hanya satu kali dengan hati hadir, kita merasa lebih ringan. Itu bukan sugesti, itu adalah ruh yang mulai bernapas. Seperti air di gurun yang menyegarkan, sholawat datang sebagai penyambung hidup. Banyak orang tersesat dalam kebisingan dunia. Mereka mencoba segalanya untuk merasa cukup, kekayaan, hiburan, bahkan ilmu. Tapi tetap saja ada ruang kosong dalam jiwa yang tak bisa diisi kecuali oleh satu hal, koneksi ruhani dengan Sang Kekasih, Muhammad. Dan koneksi itu tidak harus lewat mimpi atau pengalaman luar biasa. Ia bisa hadir dalam sunyi kamar, dalam langkah ke masjid, dalam sujud yang dalam. Selama engkau bersyalawat dengan jiwa yang jujur, maka engkau sedang memberi napas bagi ruhmu yang hampir mati dalam kekosongan dunia. Dan saat ruh telah kembali bernapas, engkau akan mulai merasakan satu hal yang tidak bisa dibeli, ketenangan. Kau tidak tahu mengapa hatimu menjadi tenang, padahal masalah masih ada. Kau tidak mengerti kenapa harimu terasa ringan, padahal tubuh masih letih. Itu karena ruhmu telah dihubungkan kembali kepada pusat cahayanya. Engkau tak lagi sendiri. Engkau telah menyambungkan dirimu kepada Nabi yang telah dijanjikan membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan dalam cahaya sholawat itu, ruhmu mulai hidup kembali. Ia bukan hanya berfungsi, tapi bergetar dalam cinta. Maka jangan biarkan ruhmu kelaparan di tengah dunia yang sibuk. Jangan biarkan jiwamu kering tanpa sentuhan kasih. Luangkan waktu untuk duduk, tenang, dan ucapkan sholawat perlahan. Rasakan setiap katanya menetes ke dalam hatimu. Jangan buru-buru, biarkan ia meresap seperti hujan yang jatuh ke tanah tandus. Karena disitulah kehidupan baru bermula. Dan engkau akan tahu bahwa meskipun hidup tidak menjadi lebih mudah, jiwamu menjadi lebih kuat. Karena ia telah kembali bernapas. Dan napas itu adalah sholawat. Bab 7. Cahaya yang turun saat nama Nabi disebut. Ada rahasia yang tak banyak disadari ketika seorang pecinta menyebut nama Nabi dengan hatinya yang terbakar rindu.
Setiap kali solawat dilantunkan dengan tulus, seberkas cahaya ruhani turun dari langit. Tapi bukan cahaya biasa, ia adalah pancaran Nur Muhammad yang meresap menembus jiwa, menghapus debu kesedihan, menenangkan gelombang kecemasan, dan membangkitkan kesadaran bahwa Sang Kekasih masih dekat. Inilah alasan mengapa dalam zikir solawat yang mendalam, banyak orang menangis bukan karena sedih, tapi karena disentuh oleh getaran kehadiran yang mulia. Cahaya itu tidak turun sembarangan. Ia hanya hadir bila ruh sang penyebut terbuka dan tidak diselimuti topeng-topeng kepalsuan dunia. Sebab Nur Nabi bukanlah cahaya yang silau mata, tapi cahaya yang menyentuh dasar ruh. Ia mengisi ruang batin yang selama ini kosong oleh sibuknya dunia, dan ketika ia masuk, kau tak bisa menahan air mata atau kekhusyukan. Kau tahu bahwa kau sedang diperhatikan dari alam yang jauh oleh sosok yang tak pernah melupakan umatnya, bahkan dalam sujud terakhir beliau. Banyak yang membaca solawat, tapi tidak semua mengizinkan jiwanya disentuh oleh maknanya. Maka rahasia itu pun tertutup. Namun bagi mereka yang menyebut nama Nabi dengan dada yang terbuka, solawat menjadi lebih dari sekadar doa. Ia menjadi jembatan ruhani, jalur cahaya, dan medan komunikasi antara jiwa kita dengan ruh Nabi. Ketika kau sudah sampai di titik ini, kau tidak lagi menyebut nama Nabi sebagai ritual, tapi sebagai panggilan cinta, sebagai bisikan dari ruh yang haus akan pandangan Rasul. Dan pada saat itulah, kau akan merasa seperti berada di antara dua dunia. Di satu sisi kau masih duduk di bumi, namun cahaya dari langit sedang memeluk ruhmu. Dalam pelukan itulah banyak rahasia terbuka. Kau mulai memahami hadits bukan sekadar teks, tapi getaran rasa. Kau membaca sirah Nabi bukan seperti membaca sejarah, tapi seakan mengingat kembali sesuatu yang pernah kau alami. Semua itu karena cahaya solawat telah membuka ruang kenangan ruhani yang selama ini terkunci rapat. Sungguh jika seseorang menyebut solawat dengan benar, ia akan mulai menyadari bahwa tidak ada jarak sejati antara dirinya dan Nabi. Yang ada hanyalah tabir yang bisa dibuka dengan cinta, zikir, dan keikhlasan. Dan saat tabir itu terbuka, kau tidak lagi hanya menyebut solawat, tapi kau akan merasakan bahwa solawat itulah yang sedang menyebutmu, sedang memanggilmu, sedang mengangkatmu. Karena ruh Nabi tak pernah meninggalkan umatnya yang menyebut namanya dengan air mata. Bab 8. Sir cahaya yang bersemayam di dalam nama. Di balik nama, tersembunyi rahasia. Dan di balik setiap nama Nabi Muhammad, ada cahaya yang bukan hanya menjadi identitas, melainkan pancaran realitas. Nama beliau bukan sekadar rangkaian huruf Mim Ha Mim Dal, tetapi wadah dari nur yang pertama kali diciptakan. Setiap hurufnya adalah pintu, setiap pelafalannya, jika dengan hati yang suci, adalah kunci yang membuka ruang-ruang spiritual terdalam manusia. Maka tidak heran jika orang-orang yang menyebut nama beliau dalam keadaan jernih, mendapati dadanya lapang dan air matanya jatuh meski tanpa sebab duniawi. Huruf pertama dari nama beliau, Mem, menyimpan rahasia makhluk. Sebab dari Nur Muhammadlah segala makhluk muncul. Ia adalah sumber asal dari segala yang bernyawa maupun tak bernyawa. Huruf H menyimbolkan kehidupan, napas ilahiyah yang menghidupkan ruh-ruh. Mim kedua menjadi cerminan kembalinya segala sesuatu kepada beliau. Sebagaimana segala pujian, zikir, bahkan ilmu, pada akhirnya harus bersambung kepada Sang Nabi. Dan huruf terakhir, Dal, adalah dalel, penunjuk, petunjuk jalan bagi semua yang tersesat dalam dunia penuh kabut. Ketika engkau menyebut nama Muhammad, bukan hanya lidahmu yang bergerak, seharusnya seluruh jiwamu ikut tunduk. Jika tidak, maka itu hanya bunyi, bukan panggilan. Tapi bila hatimu terbuka, maka nama beliau akan membelah kesadaranmu menjadi dua, antara dunia dan nur. Dan engkau akan menyadari bahwa nama beliau bukan datang dari bumi, tetapi turun dari langit sebagai anugerah tertinggi. Sebab itulah para malaikat pun bersyalawat kepada beliau, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang mengalir dari nama yang penuh cahaya ini. Banyak ahli makrifat berkata, siapa yang menyebut nama Nabi dengan sepenuh rasa, maka akan dibuka pintu ke dalam dimensi sirrun fi sir, rahasia dalam rahasia. Ia tidak akan hanya melihat Nabi dalam mimpi,
tapi juga mulai merasa bahwa nur beliau tinggal dalam nafasnya, bahkan dalam degup jantungnya. Sebab sesungguhnya nama Nabi bukan hanya milik sejarah, tapi milik hati yang hidup. Nama beliau menjadi jalan, cahaya, dan sekaligus perahu yang membawa ruh menyeberang ke samudra tauhid. Dan ketahuilah bahwa setiap huruf dari nama Nabi memiliki getaran yang bila disebut dengan benar dan penuh rasa, bisa mengguncang tabir antara dunia dan alam malakut. Tapi tidak semua bisa memegang kuncinya. Yang bisa hanyalah mereka yang memanggil bukan dengan ambisi, tapi dengan rindu. Bukan dengan akal, tapi dengan kerendahan hati. Maka bila suatu malam kau menyebut namanya dan tiba-tiba kau merasa seluruh tubuhmu bergetar, jangan takut. Itu adalah sir cahaya yang sedang menjawabmu. Dan mungkin itu awal dari perjalananmu menuju kehadiran beliau. Bab 9. Keheningan yang berbicara, suara dari alam sir. Ada dimensi di mana tidak ada kata, tidak ada suara, dan tidak ada bentuk. Namun justru di sanalah segalanya bermula. Para arif menyebutnya sebagai alam diam, tempat di mana rahasia-rahasia Allah tidak disampaikan melalui bunyi, tetapi melalui rasa yang dalam dan tidak terbatas. Di sanalah sirun fisir menjadi nyata. Ia bukan sesuatu yang bisa kau pelajari melalui buku atau dicapai lewat logika. Ia hanya bisa dirasakan ketika seluruh ragamu hening dan hatimu tenggelam dalam keheningan yang suci. Ketika seseorang masuk dalam keheningan yang benar, bukan berarti ia kosong. Justru di sanalah ia mulai mendengar, bukan suara dunia, tetapi suara hakikat. Ia mulai merasakan kalimat-kalimat tanpa huruf, wahyu tanpa kata, cinta tanpa sebab. Dalam makam ini, zikir tidak perlu diucapkan keras-keras. Cukup getaran hati yang berdenyut dengan asmanya, dan itu lebih keras dari ribuan suara manusia. Ini adalah makam para kekasih Allah, para wali, yang berdiam dalam cahaya, namun suaranya menggema dalam alam ruh. Sir dalam sir sering muncul bukan dalam pengalaman luar biasa yang mencolok, tapi justru dalam hal-hal kecil. Dalam napas yang tiba-tiba terasa dalam diam yang tiba-tiba menyelimuti dada, atau dalam air mata yang jatuh tanpa tahu sebabnya. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Mungkin itulah saat ketika Allah sedang membuka sedikit tirai alam gaib untukmu. Mungkin itulah saat ketika Nur Muhammad melintas dalam jiwamu. Dan mungkin itulah panggilan untuk masuk lebih dalam ke samudra yang tak bisa dijelaskan. Dalam alam ini, akal hanya menjadi penonton. Ia tidak lagi memimpin. Yang berjalan di depan adalah qalb, hati yang sudah diterangi oleh zikir dan rindu. Maka jangan takut bila engkau tidak mengerti apa yang terjadi saat engkau hanyut dalam keheningan. Biarkan ia membawa dirimu kemanapun. Sebab alam sir tidak mengenal arah. Ia hanya mengenal satu pusat, Allah. Dan jika engkau tetap berserah, engkau akan mulai merasakan bahwa dalam diam ada percakapan yang paling dalam. Dalam hening ada panggilan yang paling terang. Para sufi tidak pernah menganggap diam sebagai akhir dari zikir, tapi sebagai bentuk tertinggi darinya. Karena pada saat itu, bukan kau lagi yang berzikir, tapi Allah lah yang menyebutmu dalam namanya. Itulah puncak dari sirun fisir, ketika bukan lagi engkau yang mencari, tapi engkau yang ditemukan. Bukan lagi engkau yang menyebut nama, tapi engkaulah yang disebut olehnya. Dan saat itu tiba, engkau tidak akan berkata apa-apa. Engkau hanya diam dan menangis. Bab 10. Penyerahan total, melebur dalam sir. Setelah menempuh perjalanan ruhani yang panjang, seorang hamba yang sejati akhirnya tiba pada satu titik lebur. Disinilah seluruh rasa kepemilikan lenyap. Yang ada hanya Allah. Bukan sekadar dalam ucapan, tapi dalam seluruh keberadaan. Tak ada lagi aku ingin, yang ada hanya engkau kehendaki. Tak ada lagi aku tahu, yang ada hanya engkau yang maha mengetahui. Inilah makam fana, ketika diri tidak lagi menjadi pusat, melainkan bayangan yang sirna dalam cahaya wajahnya. Ini bukan kematian fisik, tapi kematian ego yang menjadi tirai utama antara ruh dan Tuhannya. Sirun fisir mencapai puncaknya bukan ketika engkau mengetahui, tetapi ketika engkau berhenti mengaku tahu. Bukan ketika engkau melihat, tetapi ketika engkau membiarkannya yang melihat melalui dirimu. Di makam ini, seseorang bisa hidup di tengah manusia, namun hatinya tenggelam dalam samudra Allah.
Ia makan, berjalan, berbicara, namun semuanya adalah bentuk dari penyerahan. Ia tidak berusaha untuk menjadi siapa-siapa karena telah menyadari bahwa dirinya adalah tiada. Dan di dalam ketiadaan itu, Allah hadir dengan sepenuhnya. Seperti embun yang jatuh di pagi hari, tak bersuara, tak terlihat, namun menyegarkan seluruh alam, begitulah kehadiran para kekasih Allah yang telah meleburnya dirinya. Mereka tidak haus pujian, tidak mencari pengaruh, dan tidak ingin dikenali, sebab mereka sudah larut dalam cinta yang tak terbatas. Sir dalam diri mereka tidak untuk dipertontonkan, ia tersembunyi bahkan dari kesadaran mereka sendiri, sebab siapapun yang sadar bahwa ia memiliki sir, sesungguhnya belum benar-benar memasukinya. Yang sejati tidak merasa istimewa, sebab yang ia rasa hanyalah kemahabiasaan Allah dalam segala sesuatu. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena terharu oleh keindahan ilahi yang menyelimuti seluruh ciptaan. Ia tersenyum bukan karena bahagia dunia, tapi karena merasakan rahmat yang mengalir tanpa henti dalam setiap hembusan napas. Ia hidup dalam sir, dan sir hidup di dalamnya. Tidak ada lagi batas antara dirinya dan kalimatullah. Tidak ada lagi batas antara dirinya dan cinta. Inilah akhir dari perjalanan yang tidak pernah benar-benar berakhir. Sebab sirrun fi sir adalah gerbang ke dimensi tanpa batas. Tempat di mana ruh terus bergerak dalam tarikan rindu kepadanya. Maka jika engkau merasa telah sampai, waspadalah, mungkin engkau baru memulai. Dan jika engkau merasa tak tahu apa-apa, bersyukurlah. Karena itu tanda bahwa dirimu sedang dibimbing langsung oleh cahaya. Disitulah kebijaksanaan para wali. Mereka tidak menguasai rahasia, tapi mereka diliputi oleh rahasia. Dan dalam keheningan yang dalam, mereka berserah sepenuhnya. Sahabat jiwa yang Allah muliakan, jika engkau telah sampai di akhir video ini, sesungguhnya bukan karena engkau senggang, tapi karena jiwamu sedang dipanggil untuk kembali pulang. Pulang bukan ke rumah yang berdinding, tapi ke ruang batin, di mana Allah begitu dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Maka jangan biarkan pesan ini hanya lewat di telinga. Resapkanlah ke dalam hati, dan biarkan ia tumbuh menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Aku tidak tahu siapa dirimu, di mana engkau berada, atau beban apa yang sedang engkau tanggung. Tapi aku tahu, Allah Maha melihat semua luka yang kau sembunyikan. Maka, sebelum video ini berakhir, izinkan aku berdoa untukmu dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, rahmatilah saudaraku yang sedang menyimak ini. Tenangkan hatinya, sembuhkan lukanya, cukupkan kebutuhannya, dan dekatkan ia dengan nur-Mu. Jadikan solawatnya penghapus dosa, dan jadikan rindu hatinya kepada Nabi Muhammad sebagai tali yang menariknya ke arah cahayamu. Lapangkan dadanya, lembutkan jiwanya, dan tuntun langkahnya menuju akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita berjumpa di video selanjutnya, tetaplah berzikir, tetaplah bersyalawat, dan tetaplah hidup dalam kesadaran bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang engkau anggap jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.